Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramona Handayani, NIM 18087318, mata kuliah Fisiologi Olahraga. Sistem energi dalam olahraga. Energi pada makhluk hidup, manusia mampu ditimbulkan dengan cara tanpa O2 cepat maupun dengan O2 lama. Di lapangan, pelatih suka mengukur seberapa besar energi yang telah dikeluarkan oleh atlet. Biasanya, penanda yang paling mudah adalah denyut jantung yang diukur pada pergelangan tangan. Energi otot. Pengeluaran tenaga oleh otot untuk menimbulkan kontraksi otot sehingga timbul gerak, kerja, maupun panas. Disebut pula dengan kapasitas otot. Kemampuan kinetic energi. Satuan energi otot ialah kilokalori. Power. Daya ledak merupakan hasil kali kekuatan dan kecepatan otot. Juga merupakan suatu usaha dalam satu waktu. Satuannya adalah W atau T atau kilogram. Efisiensi merupakan kehematan pemakaian energi. Seberapa energi yang dikeluarkan untuk menghasilkan kerja, efisiensi kerja atau energi otot. Untuk orang terlatih, biasanya mencapai 37% dalam kerja dinamis. Maka timbul pertanyaan, kemana sisa energinya? Sisa energi akan menjadi panas. Kualitas otot. Suatu keadaan otot yang dihubungkan dengan penampilan, apakah ia memiliki ketahanan, koordinasi. Denyut jantung adalah penanda yang mudah sekali diukur pada pergelangan tangan atau di leher, yang sering sebagai penanda tingkat kerja. Makin besar tingkat kerja aerobik, makin tinggi denyut jantung. Dalam sel ada sumber tenaga yang cepat menghasilkan tenaga. Tenaga tersebut adalah ATP dan PC. ATP dibuat dari dan disimpan dalam mitokondria sel. Jumlah ATP ini tiap individu berbeda, disebabkan oleh karena jumlah dan besar mitokondria berbeda pula. Pada orang terlatih didapatkan jumlah dan besar mitokondria bertambah. Makin banyak ATP yang pecah, makin kuat kontraksi otot. Tenaga yang ditimbulkan oleh ATP dengan cara pecahannya ATP oleh pengaruh enzim menjadi ADP atau AMP. Tenaga tersebutlah yang menyebabkan artin dan mikrosin saling mendekat yang menyebabkan kontraksi mendekat. Tenaga tersebut juga untuk mengeluarkan reaksi maupun terjadinya transmisi saraf serta panas. Kalau tak ada ATP yang pecah menjadi ADP, maka tak ada kontraksi, reaksi, transmisi saraf. Jumlah ATP terbatas, sehingga kalau otot terus-menerus berkontraksi, maka ATP akan habis. Agar ATP tak habis, maka harus diserasi dengan ADP tambah P menjadi ATP kembali. Proses terkase ini memerlukan energi dan energinya diambil dari pecahan PC menjadi P tambah C. Pecahannya klogen menjadi asam laknat atau prefat. Dan dari oksigen bahan makanan, asam laknat dan lemak. Tubuh mampu memasukkan O2 lewat saluran respirasi dan kemampuan ini disebut dengan O2 uptake. VO2. Kemampuan memasuki O2 ini tergantung kepada tingkat kerja. Makin tinggi tingkat kerjanya, makin besar VO2-nya. Artinya, pada kerja yang ringan tak akan terjadi pemasukan yang besar. Kalau seorang bekerja berat sampai lelah biasanya, kemampuan memasuki O2 akan maksimal disebut dengan VO2 max. Ia hanya mampu bekerja terus-menerus bila jauh di bawah VO2 max. Bila seorang bekerja dengan tingkat kerja sedang,
terbentuknya asam laknat akan selalu dioksidasi oleh O2, sehingga ia dapat bekerja terus-menerus. Keadaan ini sering disebut dengan steady state. Kalau tingkat kerja dinaikkan pada suatu saat ini, tidak akan ia menampilkan dalam waktu cukup lama karena jumlah asam laknat tubuh cukup tinggi. Normal kalau mencapai 4 normal atau 1 darah, menyebabkan rasa enak, sakit, lelah. Batas tersebut sering disebut dengan ambang anaerobik, anaerobic threshold. Makin terlatih seorang, ambang anaerobiknya mendekati VO2 max. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.